Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I hope you are good today. You are fine today. How are you today? Okay, you are fine. Okay, good. Okay, today before we start learning today, we should pray. We can read Al-Fatihah. Okay, kalau kelas silakan seperti biasa pimpin doa, baca Al-Fatihah sebelum kita mulai pelajaran. Oke. Jadi kita sedang baca Al-Fatihah dengan berharap pelajaran hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Oke, jadi di pertumbuhan ekonomi kita belajar tentang perhitungan dan pengertiannya, baru dampak positif dan negatif serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita belajar yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Oke, pertumbuhan ekonomi dari kata pertumbuhan. Oke, pertumbuhan itu apa? Oke, kalian dari kecil besar mengalami pertumbuhan kan? Ya. Apakah dari kecil, dari bayi sampai besar, lahir langsung besar? Kan tidak, dari bayi dulu langsung masuk anak-anak, remaja, dewasa, baru nanti orang tua. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, kalian dari zaman bayi ke sekarang mengalami pertumbuhan. Apa yang berbeda? Wajah. Oke, badan. Jadi kalau bandingkan dari zaman kalian bayi sampai sekarang, ada nggak yang mengalami perubahan? Oke, perubahan itu apa namanya? Perubahannya makin naik atau turun? Naik, ya. Jadi pertumbuhan artinya adalah kenaikan, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi artinya juga sama, ya. Kenaikan pendapatan nasional atau kenaikan PDB tanpa dana PDB yang tidak melihat perbaikan adanya kondisi sosial dan ekonomi penduduknya, masyarakatnya. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan pendapatan nasional. Jadi yang penting pendapatan nasional naik dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah kondisi sosial masyarakatnya bertambah atau berkurang itu tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya pendapatan nasionalnya meningkat, maka negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Ya. Misalnya PDB Indonesia tahun ini 100 triliun. Tahun sebelumnya 90 triliun mengalami kenaikan, tapi kondisi sosial masyarakatnya tidak mengalami kenaikan. Nah, ini bisa dikatakan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun penduduknya tidak terlalu baik. Ya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi ini lebih bersifat kuantitatif, artinya dia hanya melihat angka saja, tidak melihat kualitas, gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kita lihat perhitungannya. Pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ada rumusnya, ya, yaitu PT pertumbuhan ekonomi PT sama dengan PDBN dikurang PDBN kurang 1 per PDBN kurang 1 dikali 100%. Jadi PT ini adalah pertumbuhan ekonomi PDB ini adalah PDBN ini adalah PDB tahun yang dihitung
Oke, PDBN adalah PDB tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah PDB tahun yang dihitung dikurang PDB tahun sebelumnya atau selisih PDB-nya per PDB tahun sebelumnya. Jadi rumusnya sebenarnya nggak rumit ya. Seperti kalau kalian menghitung presentasi. Misalnya saya tanya, dari 100 ke 110 meningkatnya berapa? Ya 10%. Cara ngitungnya gimana? Dikurangin baru dibagi. Ya kurang lebih caranya kayak gitu juga. Ini contohnya. Nah misalkan nih PDB sebuah negara, PDB tahun 2022 adalah 1000 triliun. Oke, PDB 100 triliun ya. Misalkan PDB tahun 2023 adalah 130 triliun. Berarti pertumbuhan ekonominya berapa? Nah, cara ini kita bisa hitung ya. Nah, singkatnya PDBN dikali PDBN kurang 1 ini adalah selisih dari PDB-nya. Jadi kita kurangkanlah PDB-nya 130 triliun kurang 100 triliun per tahun sebelumnya dikali 100. Oke, ini kita kurangin berapa? 30 triliun per 100 triliun dikali 100%. Ini sama-sama punya triliun, kita coret, ini 100 kita coret. Jadi 30 per 1, 30 persennya. Jadi pertumbuhan ekonominya adalah 30%. Itu ya. Jadi selisih dari PDB-nya dikurangi PDB tahun sebelumnya dikali 100%. Oke, ini soal ya. Oke, ya kan tadi yang bisa silakan maju. Oke, soalnya misalnya gini. Ini ada PDB tahun 2015. Sebuah negara sebesar 1200 triliun. PDB tahun 2016 adalah 1320 triliun. Maka pertumbuhan ekonominya berapa? Oke, coba kalian kerjakan dulu sebentar. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk menghitung. Yang bisa silakan maju, nanti saya kasih nilai tambah. Oke, silakan. 5 menit. Oke, selesai ya. Oke, silakan siapa yang bisa maju. Oke, ya, Doni. Oke, maju. Oke, di close to Doni ya, silakan maju. Oke, ada? Ya, oke benar. Jadi pertumbuhan ekonominya adalah 10%. Jadi tadi, nah selisihnya adalah kita kurangkan yang tahun yang lebih tinggi 1320 dikurang 1300 triliun per 1200 triliun dikali persen. Jadi selisihnya kurangkan, baru per yang PDB tahun yang lebih rendah dikali 100%. Ini dikurangkan berapa? Ya 120 triliun per 1200 triliun dikali persen. Kita coret, triliun habis, 120 habis ya. Jadi tinggal 100% per 10 sama dengan berapa? 100 bagi 10? 10%. Jadi pertumbuhan ekonominya adalah 10%. Oke, bisa? Ya. Thank you Doni for doing for the content about economic growth ya, perhitungan tentang. Terima kasih Doni yang telah mengerjakan soal tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, selanjutnya ke berikutnya untuk dampak positif negatif pertumbuhan ekonomi dan kelebihan kekurangan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalian kerjakan masing-masing buku kalian, silahkan cari dari internet, silahkan cari dari buku ya, rangkum semuanya tentang ini. Oke,
Nanti saya kasih waktu setengah jam kalian. Nanti kalau cukup kita presentasikan ya. Oke, silakan. Dampak positif dan negatif pertumbuhan ekonomi. Silakan kerjakan. Oke, ya sudah selesai. Kita kerjakan tadi dampak positif dan negatif pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk dampak positif dan negatif pertumbuhan ekonomi, saya kasih 3 orang untuk maju. Yang berani jawab ini saya kasih nilai tambahan ya. Yang berani maju, silakan. Jadi maju. Siapa satu orang aja? 3 orang yang nggak apa, maju. Akan yang pertama. Oke ya, udah. Desi. Yang kedua tentang dampak positif negatif dari pertumbuhan ekonomi. Oke, yang kedua. Oke ya, bagus. Ketiga, maju. Oke, bagus sekali tadi pendapat dari 3 orang teman kita tadi tentang dampak positif dan negatif pertumbuhan ekonomi ya. Terima kasih untuk ketiga-tiganya, give applause. Oke. Dan untuk terakhir tentang kelebihan dan kekurangan pertumbuhan ekonomi, saya juga kasih 3 orang. Saya silakan maju. Yang pertama, oke. Ya, yang kedua maju silakan. Oke ya. Yang ketiga, oke, bagus sekali pendapatnya. You are good, very good. Your performance today is very good. Ya, oke. Silakan berikan tepuk tangan, give applause untuk 3 teman kita yang sudah maju tadi ya. 3 orang dan 6 orang ini sudah menyampaikan presentasinya. Nah, untuk mereka saya berikan nilai tambahan ya. Oke, namanya tadi oke ya. Nah, itu tadi tentang pertumbuhan ekonomi, penjelasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini sampaikan manfaat pada kalian. Oke, sebaliknya, jadi pertumbuhan ekonomi itu intinya adalah tentang kenaikan pendapatan nasional tanpa melihat kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Jadi kondisi sosial ekonomi tidak menjadi patokan, tapi yang menjadi patokan adalah kenaikan pendapatan nasionalnya ya dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.